Baiklah anak-anak, sebelum memulai pelajaran ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memulai pelajaran, di sini Ibu akan absen dulu siapa yang nggak hadir. Hadir semua, alhamdulillah. Baiklah, kita lanjut materi kita, yaitu materi tentang himpunan. Baiklah, di masa pandemi wabah corona ini, semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu diberi lindungan kepada Allah dan tetap mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi himpunan kelas 7 SMP semester 1. Sebelum saya melanjutkan materi tersebut, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement suatu himpunan, dan operasi biner pada himpunan. Dan siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan kosong, himpunan semesta, dan himpunan operasi biner pada himpunan. Nah, baiklah, kita lanjut penjelasan pada materi himpunan. Baiklah, dalam kehidupan sehari-hari, himpunan ini bisa dipadankan dengan kelompok, grup, atau segerombolan. Nah, misalnya, kalian menemani ibu kalian ke pasar. Nah, di pasar kalian pasti akan menemukan pedagang yang penjual sayur, yang penjual ikan, penjual buah-buahan, dan seperti penjual bumbu dapur. Nah, jika kalian ingin membeli seperti sayur, tomat, cabai, nah kalian pasti akan pergi ke pedagang yang penjual sayur-sayuran. Nah, jika kalian ingin membeli nanas, mangga, pisang, kalian pasti akan pergi ke pedagang yang penjual sayur. Begitupun selanjutnya, jika kalian ingin membeli ikan, udang, dan lainnya, kalian pasti akan pergi ke pedagang yang penjual ikan. Jadi, istilah seperti kelompok, gerombolan, grup dalam matematika itu bisa disebut dengan himpunan, yaitu kumpulan objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Nah, baiklah, kita lanjut penjelasan pada materi himpunan. Silahkan disimak. Nah, di sini sudah dapat terdefinisi, himpunan adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Di sini ada contoh himpunan lainnya. Yang pertama, kumpulan buah-buahan yang berinisial M. Yang kedua, kumpulan hewan berkaki dua. Otomatis jika ada contoh himpunan, berarti ada contoh yang bukan himpunan. Di sini ada kumpulan kota-kota besar di Indonesia. Yang kedua, kumpulan siswa pintar di Indonesia. Kalian pasti bingung mengapa kumpulan hewan berkaki dua itu himpunan, sedangkan kumpulan siswa pintar di sekolah itu bukan termasuk dalam himpunan. Nah, begini alasannya. Lihat pada contoh himpunan yang kedua, kumpulan hewan berkaki dua. Kita akan memiliki pendapat yang sama tentang hewan-hewan apa saja yang berkaki dua. Misalnya, ayam, bebek, burung. Pasti semuanya setuju kan kalau hewan-hewan tersebut berkaki dua. Nah, makanya kumpulan hewan berkaki dua itu termasuk memiliki definisi yang jelas sehingga merupakan suatu himpunan. Dan contoh yang bukan himpunan yang kedua, kumpulan siswa pintar di sekolah. Mengapa termasuk dalam bukan himpunan?
Karena pintar itu tidak memiliki definisi yang jelas, karena setiap orang pasti akan memiliki definisi yang berbeda untuk setiap orang. Misalnya, si A menganggap si Putri itu pintar, dan yang lainnya menganggap Tina itu pintar. Nah, jadi semuanya itu belum tentu menganggap Putri itu pintar. Maka dari itu, pintar itu belum dapat didefinisikan dengan jelas atau termasuk dalam bukan himpunan. Kemudian kita lanjut cara menyatakan himpunan. Di sini cara menyatakan himpunan ada 3. Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan mendaftarkan anggota, dan yang ketiga dengan notasi himpunan. Sebelumnya, himpunan ini ditandai dengan huruf kapital dan 2 kurung kurawal. Yang pertama dengan kata-kata. Maksudnya yaitu dengan menyebutkan semua syarat ataupun sifat dari anggota himpunan tersebut. Misalnya, kita ambil contoh tadi, kumpulan hewan berkaki 2. Jadi, himpunan A sama dengan buka kurung kurawal kumpulan hewan berkaki 2. Nah, kemudian kita lanjut cara menyatakan himpunan dengan mendaftarkan anggotanya. Di sini maksudnya yaitu dengan menuliskan semua anggota dari himpunan tersebut di dalam kurung kurawal, dan tiap anggotanya dibatasi dengan tanda koma. Misalnya, tadi kan kita bikin kumpulan hewan berkaki 2. Jadi, jika ditulis dengan mendaftarkan anggota, berarti A sama dengan buka kurung kurawal berkaki 2. Berarti kita sebut anggotanya ayam, bebek, burung. Tutup kurung kurawal. Nah, yang ketiga dengan notasi himpunan. Dengan notasi himpunan ini maksudnya dengan menyebutkan semua sifat dari anggota himpunan tersebut, dengan anggotanya itu dinyatakan dalam suatu variabel dan dituliskan di dalam kurung kurawal. Nah, misalnya tadi kita ambil contohkan kumpulan hewan berkaki 2. Jika dinotasikan dalam bentuk himpunan berarti A sama dengan buka kurung kurawal X, di mana X anggota kumpulan hewan berkaki 2. Nah, inilah contoh dalam cara menyatakan himpunan. Selanjutnya kita masuk pada himpunan semesta. Himpunan semesta ini didefinisikan sebagai himpunan yang memuat semua anggota ataupun objek himpunan yang dibicarakan. Dan himpunan semesta ini dinotasikan dengan huruf S. Kita misalkan sebagai contoh A sama dengan 3, 5, 7, 9. Maka kita bisa menuliskan himpunan semesta yang mungkin adalah S sama dengan bilangan ganjil
atau S sama dengan bilangan asli atau S sama dengan bilangan real. Kita tidak bisa menuliskan S itu sebagai S sama dengan bilangan prima. Mengapa? Karena ada angka 9 yang bukan termasuk dalam bilangan prima. Kemudian kita lanjut himpunan kosong. Apa itu himpunan kosong? Himpunan kosong adalah sebagai himpunan yang tidak memiliki anggota. Dan himpunan kosong ini disimbolkan dengan dua kurung kurawal atau nol disilang. Nah, ini simbol dari himpunan kosong. Misalnya nih, B, contoh, himpunan B adalah himpunan bilangan ganjil yang dapat dibagi 2. Nah, karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka B ini tidak memiliki anggota, sehingga termasuk himpunan kosong. Bisa ditulis B sama dengan kurung kurawal 2 atau himpunan. Kemudian himpunan bagian. Maksud dari himpunan bagian ini, misalnya himpunan A merupakan himpunan bagian B jika setiap anggota A juga anggota B dan dinotasikan dengan misalnya A subset B. Nah, atau B subset A. Misalnya ada himpunan P sama dengan 1, 2, 3. Dan himpunan Q sama dengan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, maka di sini P subset Q. Jika ada anggota A yang bukan anggota B atau anggota P yang bukan anggota Q, maka P bukan himpunan bagian dari Q dan dapat dinotasi dengan P Q. Nah, ini notasi jika himpunan P bukan bagian dari anggota himpunan Q. Pada himpunan bagian ini ada juga yang dinamakan himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, misalnya di sini ada himpunan P sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, di situ ada kita cari anggota himpunan A, himpunan bilangan yang kurang dari 5, yang menjadi anggota P. Kita akan bentuk anggota A ini, akan kita bentuk dari himpunan P tadi. Baiklah, jika ada hubungan dari himpunan dinyatakan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, maka diperoleh
1, 2, 3, 4 subset 1, 2, 3, 4 atau P subset A. Karena kan himpunan bilangan yang kurang dari 5 berarti 1, 2, 3, 4. Maka bisa disebut P subset A. Jadi dari contoh tersebut kita dapat simpulkan bahwa suatu himpunan merupakan himpunan bagian dari himpunan itu sendiri. Tadi ada himpunan bagian dari suatu himpunan. Otomatis pasti ada banyak himpunan bagian dari suatu himpunan. Nah, di sini ada contoh. Misalnya B sama dengan A, B, C, D. Nah, sebutkan himpunan bagiannya dan ada berapa banyak himpunan bagiannya. Nah, kita sebutkan dulu himpunan bagiannya. Berarti B sama dengan himpunan kosong A, B, C, D, AB, AC, AD, BC, BD, PD, CD, ABC, ABC, ABD, BCD, ACD, ACD, dan ABCD. Nah, inilah bagian dari himpunan bagiannya pada himpunan B. Selanjutnya, ada berapa banyak himpunan bagiannya? Nah, di sini anggota N sama N, B. Anggota B berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Nah, sehingga banyaknya himpunan bagian dari B adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Jadi, berapa banyak himpunan bagiannya adalah banyaknya 16. Mengapa banyak himpunan bagiannya ada 16? Karena banyaknya anggota suatu himpunan itu adalah N, sehingga banyak himpunan bagiannya 2 pangkat N dengan N anggota bilangan asli. Makanya kan 2 pangkat N, 2. N-nya tadi kan 4. 2 pangkat 4 sama dengan 16. Kemudian kita lanjut komplemen suatu himpunan. Komplemen suatu himpunan ini adalah himpunan semua elemen atau anggota S yang bukan anggota A. Komplemen dari A terhadap S bisa ditulis dengan lambang Nah, ini bacanya adalah komplemen dari A. Misalnya ada soal himpunan S sama dengan
Misalnya 1,2,3,9 sampai 9. Nah, kemudian himpunan A-nya misalnya 2,3,5,7. Pertanyaannya, tentukan komplement dari A. Nah, misalnya dari soal ini kita ubah dulu ke diagram Venn. Misalnya, nah, ini adalah bentuk diagram Venn. Misalnya yang ini kita letak himpunan A tadi kan 2, 3, 5, misalnya 7. Nah, himpunan semestanya tadi 0 sampai 9. Berarti kita bikin 0, 0, 1, 4, 6, 8, 9. Himpunan A. Nah, dari diagram Venn ini kita dapat lihat bahwa semua anggota S ini yang tidak memiliki anggota A membentuk suatu himpunan, yaitu 0, 1, 4, 6, 8, 9. Agar bisa membedakannya kita arsir dulu. Misalnya ini himpunan bagian yang diarsir. Agar bisa terlihat berbeda. Nah, tadi kan anggota S ini yang tidak menjadi anggota A membentuk suatu himpunan, yaitu 0, 1, 4, 6, 8, 9. Nah, selanjutnya himpunan tersebut bisa dinamakan komplement himpunan A terhadap S. Nah, daerah yang diarsir inilah yang menunjukkan A komplement A, yaitu 0, 1, 4, 6, 8, 9, sehingga didapat A komplement dari himpunan A itu adalah 0, 1, 4, 6, 8, 9. Kita lanjut pada operasi pada himpunan. Pada operasi himpunan ini, pada berbagai macam juga ada namanya irisan, gabungan, selisih, komplement, dan lainnya. Nah, di sini saya akan membahas hanya membahas irisan dan gabungan. Nah, pertama irisan dulu. Irisan ini adalah himpunan A dan himpunan B itu semua anggota A yang juga menjadi anggota B dan dilambangkan dengan seperti ini. Seperti huruf N. Nah, ini lambang dari irisan. Agar lebih paham, misalnya di sini ada contoh. Kita misalkan himpunan K misalnya kita ambil 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Terus himpunan satu lagi kita anggap himpunan L.
Nah, himpunan L ini kita misal 2, 5, 11, 17. Nah, coba kita lihat pada contoh. Di situ ada himpunan K dan himpunan L. Di sana kira-kira himpunan tadi kan irisan tadi kan himpunan semua anggota A yang juga menjadi anggota B. Nah, di sini kita bisa lihat juga sama seperti anggota K juga menjadi anggota L. Nah, berarti irisan dari himpunan K dengan L itu adalah, kita lihat, himpunan K juga bagian dari himpunan L yang sama. 2, 3, di L nggak ada, 5, 11, ada 7. Ya, berarti anggota K yang juga menjadi anggota L adalah, berarti K irisan L adalah 2, 5, 11. Nah, inilah irisan dari himpunan K dan L. Jika kita gambarkan dalam bentuk diagram Venn, nah seperti tadi, kita gambar dulu diagram Venn-nya. Di sini kan ada 2 himpunan, berarti kita bikin dulu satu himpunan, kemudian satu himpunan lagi. Nah, ini himpunan K, ini himpunan L. Nah, tadi himpunan K apa saja? 2, 3, 5, 7, 11, 13. Berarti kita bikin 2, 3, kemudian 5, 5, kemudian 7, 7, 11, 11, 11, kemudian 13. Kita bikin di sini. Nah, terus kita isi himpunan L-nya tadi. 2 sudah, 5 sudah, 11, kemudian kita bikin di sini 17. Nah, dari diagram ini, diagram Venn ini, kita bisa dapat dinyatakan bahwa 2, 5, 11 inilah anggota yang dimiliki secara bersama oleh himpunan K dan L. Dilihat nampak dan jelas, yang bulat di sinilah irisannya 2, 5, dan 11. Nah, tadi kan operasi pada himpunan ada irisan dan gabungan. Sekarang kita masuk pada gabungan. Gabungan ini adalah 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri atas semua elemen yang menjadi anggota A atau bagian dari anggota B. Bisa juga dengan kata lain seperti gabungan himpunan A dan himpunan B ini adalah himpunan yang memuat semua anggota A atau semua anggota B. Nah, pada gabungan ini dilambangkan seperti ini. A gabung B. Nah, tadi kan seperti berbentuk N. Nih, pada irisan. Sekarang pada gabungan berbentuk U. Ini bacanya gabungan. Nah, kita masuk ke contoh agar lebih memahami. Misalnya di sini ada himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A ini misalnya kita bikin himpunan perlombaan pada perayaan HUT RI, misalnya diikuti oleh Aldi. Misalnya perlombaan apa saja? Misalnya kita bikin perlombaan bola voli,
bola voli, sepak bola, kemudian lari karung misalnya, lari karung, karena ini enggak muat. Kemudian himpunan B ini misalnya Bobby mengikuti perlombaan pada HUT RI, misalnya dia mengikuti perlombaan misalnya lomba sepeda, misalnya apalagi bola voli juga. Kemudian sepak bola. Nah, ini ada 2 himpunan. Jika kita ubah dia ke dalam bentuk diagram Venn, seperti tadi kita bikin. Nah, bentuk diagram Venn berarti ada 2 himpunan juga, nggak bisa seperti ini. Nah, ini himpunan A, ini himpunan B. Tadi himpunan A kan bola voli, sepak bola, dan lari karung. Misalnya kita bikin bola voli, misalnya sini voli, sepak bola karena kekecilan, sepak bola misalnya, terus di sini lari karung, sini sepeda. Kemudian agar bisa dilihat bedanya, kita arsir yang himpunan A dan himpunan B. Misalnya ini arsiran. Nah, dari diagram Venn ini kita bisa lihat semua perlombaan yang diikuti Aldi dan Bobby tadi itu digabungkan sehingga akan diperoleh suatu himpunan yang diikuti Aldi atau perlombaan yang diikuti Bobby, yaitu bola voli, sepak bola, lari karung, dan sepeda lambat, sehingga himpunan tersebut merupakan gabungan dari himpunan A dan himpunan B. Terus jika ditulis dalam bentuk mendaftar misalnya tadi, berarti tadi bola voli, sepak bola, lari karung, kemudian sepeda. Nah, inilah himpunan A dan himpunan B digabung sehingga menghasilkan gabungannya, yaitu bola voli, sepak bola, lari karung, dan sepeda. Nah, kemudian ada timbul pertanyaan, bagaimana cara menentukan komplement irisan pada 2 himpunan? Nah, kita selesaikan. Misalnya di sini ada soal himpunan semestanya. Kita misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, himpunan A-nya kita misalkan 1, 3, 5, 7, 9. Dan himpunan B-nya kita misalkan 2, 3, 5, 7. Nah, pertanyaannya kan tadi
kita cari irisan dua himpunan komplement. Misalnya pertanyaannya A irisan B, kemudian dikomplementkan. Nah, pertama itu kita cari dulu irisan A dengan B-nya. Nah, kita lihat irisan tadi kan anggota A juga bagian dari anggota B. Nah, kita lihat A dan B-nya. Mana yang sama? Berarti 3, 5, dan 7 kan? Yang merupakan anggota A juga merupakan bagian dari anggota B. 3, 5, 7. Nah, yang A irisan B inilah yang kita komplementkan. Nah, komplement tadi kan himpunan semua elemen atau anggota S ini yang bukan anggota dari A irisan B tadi. Maka didapatlah A iris B komplement. Nah, semestanya kan tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan A irisan B-nya 3, 5, 7. Maka yang bukan bagian dari anggota A apa? Berarti 1, 2, 4, kemudian 6, 8, 9, dan 10. Nah, inilah yang dimaksud irisan dua himpunan komplement. Kita cari dulu irisannya, kemudian hasil dari irisannya itu kita komplementkan. Maka didapatlah hasilnya 1, 2, 4, 6, 8, 9, dan 10. Nah, itulah tadi yang bisa dapat saya sampaikan. Mungkin pada materi tadi ada kekurangan ataupun kesalahan dalam penyampaian. Nah, di sini cuman saya ingin kalian lebih memahami materi himpunan dan banyak mengerjakan soal-soal pada LKPD kalian agar kalian bisa lebih memahami apa itu himpunan dan cara-cara menyatakan himpunan. Mungkin sampai di sini dulu penyampaian dari saya. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.